Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian pada sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mohon yang dipanggil nanti tunjuk tangan ya. Yang pertama, Tika, Salma, Dwi, Bella, Indra, Cinta, Siska, Nisa, Aulia, Maya, Devi. Alhamdulillah pada hadir semua ya anak-anak. Kalian udah pada mempelajari perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah belum anak-anak? Belum ya? Kemarin ibu mempelajari apa ya anak-anak? Oh iya, kemarin tanggal merah ya anak-anak. Jadi kan kita libur ya anak-anak. Gak apa-apa anak-anak. Kita sekarang akan mempelajari perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Tujuan pembelajaran hari ini tuh siswa dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, siswa dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Sekarang kita akan mulai tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa aja sih yang dimaksud itu tuh? Sebelum masyarakat Mekah datangnya Islam itu, dulu tuh masyarakat Mekah itu masih disebut sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Negara Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat benua Asia, utara Syam, selatan Yaman, timur Persia, barat Abisinia dan Mesir. Golongannya itu ada berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Tika mau menjawab? Coba, ada berapa golongan yang meyakini bangsa Arab pada masa jahiliyah? Betul sekali, golongannya itu ada 4. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sahabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Apa aja perkembangan kebudayaan masyarakat pra-Islam itu anak-anak? Dan ada berapa perkembangannya itu? Coba Salma, coba menjawab. Ya betul, ada 6. Ada 6 perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam itu. Yang pertama, tradisi keilmuan. Yang kedua, berdagang. Yang ketiga, bertani. Yang keempat, bersyair. Yang kelima, menghormati tamu. Yang keenam, menepati janji. Yang pertama tadi, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Yang kedua, berdagang. Berdagang, masyarakat Arab cenderung kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Yang ketiga, bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, mata pencahariannya dengan bertani dan berternak.
Yang keempat, besyair. Pasar Ukais tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa peniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidahan, terus sastrawan Arab. Yang kelima, menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendiriannya mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap kita dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Yang keenam, yang terakhir, menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asyabani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunannya mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ada yang tahu nggak substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah itu ada berapa? 4. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung bagi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Agama Islam mengajarkan bahwa matinya manusia bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Ya, kesucian jiwa. Agama Islam menyerukan kepada seluruh umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya, senantiasa beriman dan bertakwa, dan meninggalkan segala perbuatan dosa serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya bagi mereka yang mengotori jiwanya. Yang terakhir, persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan dan persatuan ada dua hal yang saling berkaitan dengan berhubungan erat. Karena persaudaraan merupakan landasan bagi terwujudnya persatuan. Agama Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan menyayangi di bawah radhiyallahu Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum. 3-4 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyinya Nabi Muhammad SAW. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menyuruh untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah tersebut adalah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang wafat tahun ke-10 dari kenabian. Yang kedua, Ali bin Abu Thalib, yaitu saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Yang ketiga, Zaid bin Harith, anak angkat Rasulullah SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah pada waktu kecil.
Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya Abu Bakar As-Siddiq itu menyatakan diri masuk Islam. Siapa saja itu anak-anak? Yang pertama itu Abdul Ammar dari Bani Zuhroh. Yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Zubair bin Awam. Yang kelima Sa'ad bin Abu Waqqas. Yang keenam Tolahah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi yang namanya sudah disebut di atas yaitu as-sabiquna awalun, pemeluk Islam generasi awal. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan lain. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain: yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi masih merahasiakan beliau menerima agama Islam atau masuk ke dalam Islam, ya anak-anak. Yaitu 3 orang itu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harith. Selanjutnya, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitaran Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, sedangkan Umar bin Khattab tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khuraid, sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak dari sebelumnya. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yasrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dan dari kenabian dan menghasilkan Baitul Aqobah. Isi Baitul Aqobah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib. Tugas kelompok, ya anak-anak. Bentuklah kelompok diskusi berjumlah 4 orang. Diskusikan tentang cara dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan bandingkan dengan cara dakwah yang dilakukan ulama-ulama masa sekarang. Presentasikan di pertemuan yang akan datang, ya anak. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa membaca Al-Fatihah, ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.